Okay. Yeah. Okay, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, how are you today? I do hope all of you fine and in good condition. And yeah, as usual, I want to giving you some expression or the material for today. Jadi Miss Ria akan memberikan ungkapan-ungkapan kembali yang sudah dipelajari banyak sekali ya. Dan sekarang materinya atau ungkapannya tentang asking and giving opinion. Bagaimana meminta atau memberikan pendapatnya. Opinion it means pendapat ya. Okay, next let's start the material today is we have to greet you all. Hi students, how is everyone doing? Jadi semoga kalian baik-baik saja ya. Sehat-sehat semuanya alhamdulillah. And next, prepare this before we start the class. Jadi kalian yang harus disiapkan yaitu book, LKS, handphone, pensil ya. Of course this preparing harus disiapkan semuanya, apalagi handphone dan internet. Okay, Miss Ria lupa ini ada internetnya. And next is the objective class atau tujuan pembelajaran hari ini, yaitu ada 4 ya. Biasa. Firstly is the student are able to practice asking and giving opinion expression both of spoken and written. Jadi kalian harus mampu untuk mempraktekkan ungkapan memberi atau meminta pendapat ya dalam bentuk spoken and written. And the second one is the student are able to make dialogue atau ungkapannya atau percakapan, And next the student are able to practice how use, ask and give opinion. Bagaimana sih kalian menggunakan ketika memberikan opini atau pendapatnya. And 4, the student are able to understand, give and ask opinion. Jadi harus memahami bagaimana memberikan atau meminta pendapatnya. Okay, next. Lesson for today. Okay, hari ini kita masuk ke materi. Yes. Ada yang namanya expression of asking for opinion in formal situation and it is formal and here is informal, ketutupan ya ini, informal situation. Jadi pertama asking dulu, meminta pendapatnya. Ya, kalian bisa menggunakan seperti ini. Kapan kita menggunakan formal opinion in formal situation? Ketika misalnya kalian di rapat, kemudian di seminar, kemudian di acara-acara formal. Nah, kemudian kalian ingin meminta yang namanya pendapat orang ya. And yes, kalian bisa menggunakan seperti ini. Would you give me your opinion? Nah, on my homework, bisakah kamu memberikan pendapat terhadap PR saya? Kemudian, what are your view? Apa pandanganmu terhadap president election atau pemilihan presiden? And do you have any idea? Apa kamu punya ide? And what is your feeling about? Apa yang kamu pikirkan tentang, and have you get any comment? Apakah kamu mempunyai komentar atau pandangan terhadap the last final exam atau ulangan yang kemarin? Nah, ini ungkapan-ungkapan asking for opinion in formal situation. And next is here the expression of asking for opinion in informal atau tidak resmi ya. Kalau ini resmi dan ini tidak resmi. Nah, ini gampang sih. Misalnya seperti kayak cuman ke teman, kemudian ke orang yang sudah paham atau dekat. Kalian bisa menggunakan what do you think about bla bla bla, and what is your opinion about, and how about do you think they will win? Apakah mereka akan menang? Nah, ini simple ya. Kalau misalnya yang formal situation itu emang rada resmi seperti itu, menggunakan tata bahasa yang baik, maksudnya lengkap. Dan kalau misalnya di informal atau tidak resmi itu hanya menyebutkan how about, do you think. Nah, itu sudah cukup. Okay, next. Wow, banyak sekali nih. Tadi asking, sekarang giving ya. Expression of giving opinion in formal situation. Sama di formal situasi dan ini di non formal ya atau tidak resmi. Nah, kalian bisa baca ya di sini. Miss Ria kasih artinya juga supaya kalian bisa baca dan memahaminya. Oke, sedikit ada yang kepotong ya karena emang lahirnya kelebaran. Ya, pertama kita bahas satu-satu ya. I personally believe. Nah, ini
Fungsinya, ungkapan ini digunakan saat seseorang hendak memberikan pendapatnya. Jadi memberikan pendapat sendiri, ya, di formal situasi. Menggunakan I personally believe bla bla bla. Kemudian I personally consider. Kamu bisa menggunakan ungkapan ini ketika hendak memberikan pendapatnya berdasarkan hasil pertimbangan secara personal. Maksudnya mempunyai pendapat atau bukti sebelumnya, ya. Jadi ada misalnya kalian mempunyai data, ya, kemudian bilangnya saya mempunyai data, kemudian bilang I personally consider bla 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 and my own view of the matter. Nah, ini digunakan untuk memberikan pendapat berdasarkan pandangan pribadi atau pandangan sendiri. And next, if I had my view, I would bla bla bla. Ini bisa dibaca sendiri, ya. Nah, selanjutnya di asking, di sini giving, ya, Miss Ria salah ketik. Ya, giving for in non formal situation, giving opinion. Nah, ini gampang. In my opinion, ini kurang i. In my opinion, nah ini ungkapan digunakan pendapat pribadi. Nah, tinggal in my opinion, you are beautiful. Misalnya, menurut saya kamu itu cantik, seperti itu. And not everyone will agree with me, but, nah ini kalau kamu ingin memberikan pendapatmu dengan asumsi bahwa mungkin ada beberapa orang tidak setuju. Nah, jadi di sini kan not everyone will agree with me. Jika kalian memberikan pendapat, kemudian ada yang tidak setuju. Nah, kamu bisa menggunakan ini. And I think that kamu bisa menggunakan ungkapan ini berdasarkan pikiran kamu sendiri. Sama, ya, sama sebenarnya intinya. Jadi tinggal pilih, oke? Intinya sama saja. From my point of view, as for me, bla bla bla. Okay, so I think understandable, semoga dipahami, ya, karena emang ini banyak sekali antara asking and giving opinion. Okay, next is, ya, it is the example dialog atau percakapan between Siva and Lisa. What do you think about Lampung? Nah, Siva menanyakan apa yang kamu pikirkan tentang Lampung, and Lisa menjawab, in my opinion. Nah, ini kan non formal, ya, karena dengan teman nggak apa-apa menggunakan non formal expression. In my opinion, Lampung is bla 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 bla, seperti itu. And ada lagi between Lisa and Shiva, do you think that English difficult lesson? Nah, ini juga menggunakan do you think. Ini kan non formal. It's okay. And I don't think so. Oh, saya nggak juga. Nah, ini respondingnya. Okay. Ya, today is masuk ke activity time. Let's practice to do LKS halaman 6. Silakan kalian dibuka halaman 9, ya. Quiz dikerjakan di LKS saja, tidak di buku tulis. Oke. Ini sudah bahas, ya. Nah, ini sama. Quiz ini ada percakapan antara Andika dan Galih, kemudian kalian menjawab question 1 sampai 5, ya. Semuanya jawabannya ada di atas, di sini semua, di percakapan semuanya, tinggal kalian masukkan. Misalnya, where does dialogue happen? Di mana sih percakapan di atas itu terjadi, ya. Kemudian, who are talking in the dialogue? Siapa yang ada di percakapan di atas? Kemudian, what color do Andika and Galih choose the pen, the room? Warna cat apa untuk mengecat kamarnya Galih dan Andika. And number 4, write the expression, sama, ya. Tulis ungkapan asking for opinion dari percakapan di atas ini, ada enggak, ya. Kemudian write the expression of giving. Jadi ada asking, ada giving, ya, yang seperti Miss sudah jelaskan sebelumnya. Kalian semuanya ada di dialog. Okay, next. Thank you for participating. Okay, I think enough for today. Jangan lupa, biasa, ya, tugasnya itu dikumpulkan lewat link, tidak dikumpulkan lewat WA Miss Ria. Okay? Jadi jika kalian absen, otomatis kalian sudah mengerjakan tugasnya, karena itu sekalian mengupload tugas kalian. So, kalau misalnya masih ada yang bingung, kita lanjut WA, ya. And thank you for today, and selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, jaga kesehatan, ya. Okay.